Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Hana yang sudah hadir di Meet ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri. Sebenarnya nama panjangnya Putri Sekar Arum Ciptorini, tapi bisa panggil Putri aja. Kemudian ada anggota kelompok saya juga, itu ada Septi Ainun, Septi, sama satu lagi ada Mila Febrianti. Nah, maksud tujuannya untuk mengundang Kak Hana dalam Meet ini yaitu untuk melakukan wawancara mengenai jenis usaha atau usaha yang dijalankan oleh Kak Hana. Sebelumnya nih, Kak Hana kesibukannya apa saat ini? Untuk saat ini kesibukan aku itu kuliah masih berjalan. Selain kuliah juga aku lagi ngejalanin bisnis. Sebelumnya kuliah di mana ya, Kak? Aku kuliah di Universitas Islam Jakarta. Ngambil jurusan apa ya, Kak? Aku sendiri ngambil jurusan pendidikan agama Islam. Mungkin kita mulai aja kali ya. Jadi sebenarnya metode wawancaranya ini nanti kita memberikan pertanyaan kepada Kak Hana, terus kemudian Kak Hana bisa langsung jawab. Gitu. Mungkin Kak Hana boleh ceritain sedikit mengenai jenis usaha yang dijalankan, namanya, terus jenis usahanya apa, gitu. Oke, jadi di sini terima kasih buat Kak Putri udah ngasih kesempatan malam hari ini. Jadi aku mau ngejelasin apa sih bisnis yang sedang aku jalanin, mulai dari jenisnya, mulai dari bagaimana prosesnya dan bagaimana pemasarannya. Jadi bisnis yang aku jalanin pada saat ini yaitu bisnis kreativitas, yaitu bisnis bucket. Kalau misalkan orang biasanya bucket itu buat khususnya buat kalau kita ngasih hadiah ke orang ya, kalau kita ngasih hadiah terutama untuk yang wisuda, ulang tahun, atau bisa selain itu juga kadang bucket itu juga dibutuhkan buat memberikan pesan duka gitu buat orang-orang yang kita buat orang-orang terdekat kita. Nah, selain itu bisnis yang aku jalanin ini sebenarnya bukan bisnis yang besar-besar banget, karena emang aku ngejalaninnya pun sendiri, aku bukanya pun sendiri, tanpa bantuan siapapun, tanpa campur tangan siapapun, benar-benar dari kepala sendiri. Nah, bisnis ini aku rintis dari tahun 2020, akhir tahun 2020. Aku mencoba untuk membuka bisnis ini awalnya karena aku terinspirasi dari sebuah film. Ya, aku terinspirasi dari sebuah film yang di filmnya itu ngegambarin tentang seorang perempuan yang seneng merakit bunga. Nah, dari situ aku mencoba buat kenapa nggak aku ambil kesempatan itu, karena menurut aku bisnis itu belum terlalu banyak digandrungi sama anak-anak muda sekarang. Kalaupun sudah banyak, mungkin nggak bertahan lama gitu. Paling kalau bertahan lama pun hanya di orang-orang tertentu yang menekuni bisnis itu. Untuk saat ini bisnis yang aku jalanin alhamdulillah sedikit-sedikit sudah semakin berkembang. Cuman aku di sini belum mencoba untuk mengembangkan lebih jauh lagi. Maksudnya dari mengembangkan lebih jauh lagi karena aku masih mencoba untuk sendiri dulu. Jadi belum coba untuk mengambil karyawan atau memperkerjakan karyawan. Kayak gitu. Terima kasih Kak ceritanya. Jadi itu mulainya melihat dari film, terus kemudian tertarik nih apakah ini bisa jadi peluang, seperti itu ya. Bagus.
Betul, betul, betul sekali. Dan kemudian kedepannya semoga juga bisa bertambah besar lagi usahanya, terus mungkin juga bisa akhirnya punya karyawan untuk membantu usahanya itu. Iya, betul. Oke, langsung aja kali ya kita mulai ke sesi pertanyaan. Dimulai dari saya dulu, mungkin kemudian Septi, dan terakhir dari Mila. Yang pertanyaan pertama, berapa sih jumlah bahan baku atau jenis bahan yang digunakan dalam membuat satu buket bunga itu? Untuk bahan baku sendiri dalam pembuatan satu karangan buket itu bisa membutuhkan 5-10 bahan baku. Itu belum termasuk karena buket itu kan jenisnya berbeda ya, ada yang buket bunga, ada yang buket snack, dan ada yang buket uang. Nah, dari 3 jenis itu bahannya pun berbeda. Jadi membutuhkan bahannya itu tergantung dari kebutuhan buket itu sendiri. Misalkan nih ada pembeli mau custom gitu, dia minta ada bunga, ada snack kayak gitu, atau ada uang sekaligus dalam satu buket, itu bisa nggak sih? Untuk request dari customer, insya Allah bisa kita terima requestannya. Kayak tadi Kak Putri bilang, bagaimana kalau misalkan customer minta dalam 3 bentuk itu disatuin gitu kan? Iya. Nah, kalau dari bahan baku dari keseluruhannya itu bisa dibutuhkan mungkin lebih dari 20 bahan baku atau bahkan bisa lebih dari itu, tergantung dari volumenya. Kadang ada yang pesan, Kak aku mau pesan yang jangan terlalu besar, Kak sedang aja, atau Kak yang besar. Kan kita bisa mengukur dari kecil itu bahannya berapa aja yang harus kita butuhkan. Nah, kalau sedang berapa yang harus kita butuhkan, dan yang besar berapa yang harus kita butuhkan, tergantung dari volume bentuk buket itu sendiri. Kalau misalkan jenis bunga yang digunakan itu bunga segar atau bunga asli atau bunga plastik gitu ya? Kebetulan di bisnis aku di Floris, di Hana Floris itu aku mulai ngeluarin bahan baku dari nggak cuma yang plastik atau yang artificial atau palsu, aku juga menyediain bunga-bunga asli atau fresh buat requestan para customer. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, jenis produk apa saja yang dihasilkan? Apakah cuma buket bunga aja Kak saat ini? Untuk saat ini jenis hasil yang saya sedang produksi ya, terutama itu buket bunga, buket snack, dan buket uang. Mungkin selanjutnya nanti bakalan ada customer yang lebih lebih ini lagi ya, lebih unik-unik lagi ya nge-requestnya. Mungkin Kak ada yang, Kak aku mau misalkan bikinin aku tower selain bucket ya Kak, misal kayak aku pengen nih tower snack misalkan, aku misalkan nggak mau dalam berbentuk snack, jadi tolong bikinin tower aja gimana. Nah, itu juga satu satu produk yang bakal nanti kita hasilkan. Jadi nggak cuma bucket bunga, bucket snack, dan bucket uang aja. Jadi lambat laun kita juga akan menghasilkan produk-produk baru gimana supaya bikin ke customer kalau ya Floris ini tuh bakalan berkembang, gak cuma di situ aja. Berarti kedepannya mungkin ada perkembangan dari pembuatan produk baru gitu. Bisa juga karena dari request pembeli itu sendiri juga ya? Iya betul. Jadi bisa disesuaikan. Iya betul banget. Tergantung dari request pembeli itu sendiri. Mungkin semakin uniknya request dari pembeli, maka semakin kreatif juga kita yang ngebuatnya. Iya. Oke. Berarti pertanyaan selanjutnya kali ya.
berapa banyak sih kayak sekali produksi itu dalam membuat buket ini? Apakah bisa langsung membuat 2 atau 3 buah sekaligus dalam satu produksi, atau misalkan karena dari request yang masuk jadi baru dibikin gitu buket bunganya? Karena bisnisku ini belum punya toko ya, maksudnya belum, kita masih mengerjakan itu personal di rumah. Jadi buket itu dibuat ketika pesanan itu masuk. Nah, dalam sehari itu bisa menghasilkan 3 sampai 5 buket tergantung dari banyaknya pesanan. Kadang kayak di momen-momen tertentu atau di event-event tertentu pesanan itu cukup banyak. Contohnya kayak kemarin Valentine itu cukup banyak pesanan buket bunga, buket snack, buket coklat, buket uang. Nggak cuma itu, kalau misal ada juga di satu event kayak wisuda biasanya, atau sempro, atau graduation, atau engagement. Nah, tergantung dari momen-momen yang ada. Berarti pesanan yang masuk itu peminatnya juga sudah banyak ya, dan gak cuman karena ada momen tertentu aja gitu yang mesan. Iya betul, banyak juga customer aku yang mesen bukan cuma di saat event-event tertentu aja. Contohnya kayak mungkin dia mau ngasih hadiah gitu ke orang terdekatnya atau apa, bukan di event, misalkan kayak dia lagi nggak ulang tahun nih, dia lagi cuman mau dikasih aja. Nah, itu juga bisa. Terus kadang tiap hari kan kita juga suka, nggak tahu ya, suka orang ulang tahun gitu kan, jadi ada aja pesanan masuk. Jadi cukup lancar gitu ya yang pemesannya. Iya, alhamdulillah cukup lancar. Pertanyaan selanjutnya, peralatan apa sih yang digunakan dalam membuat buket itu? Alat-alat yang digunakan? Ya. Alat-alat yang aku gunakan itu cukup umum ya, untuk ibaratnya diketahui semua orang. Kayak alat-alat yang paling umum itu salah satunya ada gunting, ada lem tembak, ada cutter, terus ada alat ukur, terus mungkin masih banyak lagi yang nggak bisa aku sebutin karena ya lumayan cukup banyak. Ada lagi ya yang spesifik sih itu aja yang lebih sering aku pakai ya. Iya. Berarti peralatan yang dipakai itu biasanya peralatan yang untuk membuat kerajinan seperti itu ya? Iya, Peralatan betul. umum untuk membuat kerajinan. Alat sering dipakai buat kerajinan. Selanjutnya, bagaimana alur dari proses produksinya? Misalkan dari mengumpulkan pesanan, terus memperkirakan bahan apa yang digunakan, dan selanjutnya. Mohon maaf, tolong diulang soalnya agak putus-putus. Pertanyaannya, bagaimana alur proses produksinya? Misalkan dari mulai pesanan masuk sampai akhirnya satu buket bunga itu bisa selesai gitu. Proses bagaimana produksinya dari awal bunga itu dipesan. Jadi dari ketika customer itu ngechat ke admin, terus kebetulan adminnya saya sendiri karena saya masih kelola sendiri. Mereka ngechat, kita deal dulu mau bentuk seperti apa, mau nuansa apa, mau warna apa, dan ukuran volumenya berapa. Lalu kita tentuin harga yang cocok satu sama lain, terutama harga yang cocok juga buat akunya. Kalau udah cocok satu sama lain dalam urusan harga, lalu aku ngeproses. Nah, untuk proses pembuatan bucket sendiri aku itu melalui PO. Jadi untuk customer yang beli
aku usahain untuk PO sebelum mereka ambil. Jadi di Hana Flores itu nggak ada yang ready, kecuali kalau semuanya, kalau bahan-bahan itu lagi ada. Untuk produksinya sendiri biasanya aku H-1 atau H-2 aku udah ngebuat bucket itu sendiri. Aku udah mulai menggunting-gunting, mengukur-ukur kertasnya, memotong-motong tangkai bunganya, menyusun-nyusun bunganya, lalu nge-wrapping, ngebungkus itu pakai kertas selonya, lalu dipitain, dikasih label, ditempelin logo, lalu masukin ke paper bag dan dikirim ke customer. Nah, customer sendiri kadang ini nih kendalanya tuh di customernya. Kadang ini bagaimana ya kalau misalkan kita udah ngeproduksi dengan sebaik mungkin, terus customernya itu misalkan Kak tolong dipaket atau di apa. Nah, itu yang kendalanya. Kadang takutnya bucketnya jadi rusak di luar dari tanggung jawab aku sendiri kan, kayak gitu. Berarti untuk komunikasinya itu lewat apa ya Kak? Media sosial kah? Media sosialnya tuh seperti apa ya? Untuk komunikasinya sendiri aku menggunakan media sosial. Untuk pemasarannya aku nyebar lewat Instagram dan WA ya. Terus kalau misalkan untuk komunikasi chatnya aku lebih ngutamain lewat WA, kayak aku mencantumkan nomor telepon aku di sana. Berarti kalau kendalanya yang masuk biasanya itu dari pengiriman ya, karena kalau pengiriman sendiri pakai ojek online kah atau nganterin sendiri ya Kak? Untuk pengirimannya sendiri aku menawarkan sebelumnya ya ke customernya, misalkan kayak kakak maunya diantar sama saya, kakak yang mau pick up ke rumah atau mau diantar pakai Gojek online. Nah, untuk pilihan itu biasanya untuk customer yang terdekat dari rumah aku ya. Tapi kalau misalkan customer itu udah di luar dari daerah rumah aku, kayak udah di luar kota atau apa ya, aku mencoba buat menggunakan jasa ekspedisi. Mohon maaf Kak, sebelumnya wilayah penjualannya itu batasnya sampai mana ya, atau di sekitaran mana pembeli bisa masuk? Kalau aku kan di Instagram itu aku udah mencantumkan kalau bucket aku itu khusus Jakarta Utara ya. Khusus Jakarta Utara, kalau orang sini bilang Sekoci. Sekitar Koja, Celincing, ya pokoknya situ. Tapi kadang di luar dugaan juga ya, ternyata customernya itu yang datang bukan di wilayah itu aja. Ternyata kemarin pun aku baru aja ngirim bucket ke arah Sukabumi dan Tangerang. Jauh juga ya. Iya. Kalau jarak kayak gitu, pengirimannya menggunakan apa ya Kak? Kalau kita jalan sendiri kan kayaknya nggak mungkin terlalu jauh. Untuk pengiriman kemana? Ke yang wilayah dekat atau wilayah jauh? Wilayah yang jauh. Oh, untuk wilayah yang jauh, seperti yang tadi aku bilang, aku mengandalkan jasa ekspedisi ya. Kayak mungkin JNT, JNE, Si Cepat, Antar Aja, dan yang sebagainya. Tergantung dari jauhnya jarak itu. Kadang kan nggak semua ekspedisi itu bisa menjangkau kota-kota yang jauh gitu kan. Kayak kita kudu nanya dulu, ini bisa nggak ya ke arah sana. Jadi kita ya milih-milih juga dalam urusan ekspedisi. Nah, kalau karena jarak jauh kan harus mengantar juga, apa itu udah ada termasuk biaya kirimnya gitu ya Kak? Di buket bukannya? Untuk yang jauh ya? Untuk yang jauh, yang dekat juga. Oh ya, untuk yang dekat, aku jelasin yang dekat dulu ya. Untuk yang dekat sendiri itu aku menawarkan ke customer itu kayak penambahan harga apabila dia nggak mau pick up ya. Kalau pick up kan dia ngambil ngambil sendiri ke rumahku kan. Nah, kalau
aku yang mengantar atau aku menggunakan jasa aplikasi ojek online, aku menarifkan harga untuk pembayaran ojek online itu sendiri sama pengantaran dari pihak akunya. Mungkin aku bisa matokin 10 sampai 15 ribu dalam sekali perjalanan di luar dari wilayah Sekoci, itu untuk yang dekat ya. Untuk yang jauh kayak menggunakan ekspedisi, biasanya kalau bucket bunga itu kan kita masukin ke kardus ya. Nah, di ekspedisi itu biasanya hitungannya itu bukan per kilo, tapi hitungannya per volume. Nah, per volume itu di sana hitungannya 1 kilo. Jadi 1 kilo itu bisa katakanlah 10.000. Nah, dalam satu volume kardus itu bisa ada 3 kilo. Dan kemarin aku baru ngirim ke Sukabumi kurang lebih 30.000 untuk jasa ekspedisinya sendiri. Baik, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Mungkin selanjutnya boleh Septi untuk menanyakan. Untuk waktu ya, kita membahas waktu pengerjaannya dan mencari bahannya. Karena aku ini floristnya masih di rumah, belum ada tokonya, jadi aku belum maksudnya belum ready gitu, maksudnya nggak ada bahan yang ready. Jadi setiap kali ada customer yang pesen, baru aku cari bahannya, baru aku beli bahannya, dan aku kumpulin semuanya gitu kan. Nah, untuk yang mungkin yang agak lama itu, yang waktunya ya, yang durasinya agak lama itu karena di perbuketan aku itu semuanya PO, yang paling lama itu bunga fresh sama uang. Karena uang itu kita harus nukar uang baru, dan itu lumayan lama karena nggak semua bank itu menyediakan uang baru, dan biasanya nominalnya pun nggak sembarangan, nggak sedikit. Jadi kita lewat pembelanjaan online untuk nukar uang asli, uang barunya. Nah, itu bisa semingguan. Untuk bunga fresh sendiri, karena aku belinya cukup jauh ya, di Jakarta Barat, di Rawabelong, atau di Jakarta Selatan, di Kemang. Jadi aku biasanya ngusahain 1 atau 2 hari sebelum buket itu diantar, aku udah beli bunga freshnya. Ya, karena kalau bunga fresh itu kita nggak bisa lama, karena kita harus langsung merangkai, langsung kasih ke orangnya ya. Untuk pembuatan buket sendiri kurang lebih paling cepat itu 1 jam, paling lama itu 3-4 jam, tergantung dari besar dan volume buket itu sendiri. Oke, jadi kalau misal nih, kan ada yang mesen bunga fresh. Nah, untuk permintaan dari customer sendiri itu kira-kira ada nggak yang kayaknya tuh susah untuk dicari, jadi jangka waktu dalam mencarinya itu lama gitu? Untuk pesanan customer yang bahannya mungkin susah untuk dicari, ya kadang ada aja customer yang nge-request bucket yang bahannya benar-benar susah dicari. Contohnya kayak waktu kemarin Valentine, ada salah satu customer aku yang minta tolong buatin bucket yang bunganya itu bunga-bunga yang sejatinya tuh nggak bisa tumbuh di Indonesia. Contohnya kayak apa ya? Kayak bunga-bunga mawar peony, bunga-bunga tulipnya tuh bukan tulip biasa, tapi tulipnya tulip biru gitu kan. Nah, itu kan susah, sama kayak bunga krisan. Nah, itu susah, dan mau nggak mau karena keterbatasan iklim ya di Indonesia yang mungkin nggak menyesuaikan bunga. Dan
kalaupun bunga itu bisa ada di Indonesia, kita harus PO ke luar negerinya, ya kan? Nah, itu aja sih yang mungkin kadang suka akhirnya mau nggak mau aku harus tegas gitu. Oh ya maaf kak, di kami nggak bisa. Mungkin di floris lain atau di perbukitan lain bisa, karena mereka mungkin jam terbangnya udah jauh, udah tinggi gitu. Jadi udah menyediakan bunga-bunga yang customer aku sebutin tadi. Oke, terus juga kalau misal dalam pengerjaannya gitu, pengerjaan dari bucketnya itu kira-kira berapa lama? Kenapa? Bisa diulang? Jadi dalam pengerjaan bucket bunganya itu kira-kira berapa lama? Misalnya mungkin dari snack, dari bunga ataupun dari uang kan jangka waktunya mungkin juga berbeda ya. Nah, seperti itu. Ya, seperti yang tadi aku bilang, tergantung dari volume. Kayak buket bunga yang kecil mungkin pembuatannya nggak akan lama. Kalau buketnya mungkin besar, mungkin itu membutuhkan waktu 1 sampai 3 jam ya, tergantung dari besarnya. Nah, untuk buket snack sendiri biasanya itu membutuhkan waktu 1 sampai 3 jam, nggak sampai lebih dari 3 jam. Dan untuk bucket uang biasanya paling cepat itu 1 jam setengah, paling lama itu kurang lebih 4 sampai 5 jam lah. Oke, lumayan ya ternyata waktunya untuk dalam pengerjaannya. Selanjutnya aja nih pertanyaannya, berapa sih biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tahap pekerjaannya itu? Jadi biaya yang diperlukan itu kayak misalnya mencari bahannya itu dulu modal itu berapa gitu. Waktu pertama kali aku ngerintis ya, aku ngebuat pertama kali bucket yang aku buat itu bucket snack. Dan itu aku butuh apa ya, maksudnya pengeluaran itu ya cukup lumayan juga, karena kan aku juga harus nyetok. Untuk satu bucket itu kurang lebih bisa lebih dari 50 sampai 100 ribu. Itu belum bersih ya, itu baru bahan-bahan yang tercantum aja. Dan biasanya yang paling mahal itu buket bunga, karena nggak semua bunga itu harganya itu fleksibel gitu. Kayak kadang ada bunga-bunga yang nggak bisa tumbuh di Indonesia dan itu harganya lumayan mahal. Misal customer untuk pembelian bunga segar atau bunga palsu, berarti itu harga jangka biayanya juga berbeda lagi kah atau bagaimana? Iya betul, karena setiap bucket yang aku buat aku udah ngematokin jasa ya. Jadi kalau misalkan customer mau beli itu pasti, kak ini jasanya berapa ya gitu. Jadi aku juga mencantumkan jasa buat ngegaji aku, alat-alat yang aku pakai, bahan-bahan bakunya yang aku pakai. Dan itu ya cukup mengeluarkan uang yang cukup banyak ya, bukan cuma sedikit. Makanya aku kadang suka bingung kalau ada customer yang, kak kok ini mahal gitu, kak kok di sini murah di sini mahal. Kayak contoh ya, ini kan Jakarta itu pemasokan bunganya itu biasanya dari daerah-daerah dingin, kayak Malang, Dieng, ya kan, kayak Bandung. Nah, biasanya buket bunga di Malang, di Bandung, atau di Dieng itu jauh lebih murah karena di sana itu pusatnya. Sedangkan kalau di Jakarta itu kita harus antar ke sini kan, harus menggunakan truk lagi, harus menggunakan eh, kayak apa ya, pendingin di mobil gitu. Ya itu lebih effort lagi sih.
Untuk ngehasilin satu produk, mungkin waktu awal-awal aku buat itu cukup lama, tapi semakin lama semakin kesini aku udah mulai terbiasa. Akhirnya dalam menghasilkan satu produk itu bisa dihasilkan dalam waktu 1-2 jam aja, tergantung dari banyak dan besarnya. Kalau semakin besar ya akan semakin lama, karena kita harus teliti, harus hati-hati biar itu nggak rusak, biar itu tetap terlihat bagus. Kalau misal saya mau nanya, jadi kalau misalnya dalam satu pelanggan itu misalnya minta request-nya besar, berarti kan waktu yang dibutuhkan lama kan? Nah, kalau jadi ada nggak sih patokan misalnya jangka waktu dalam satu hari itu dibatasin nggak? Misalnya kayak hari ini mau mengerjakan 3 bucket atau mungkin 4 bucket aja gitu. Iya, kadang aku ngebatasin dalam pembuatannya. Jadi untuk satu hari biasanya aku ngebatasin 3-5 aja. Karena terlalu banyak yang dikerjakan dalam satu hari pun, apalagi dilakukan sendiri, itu takutnya mempengaruhi dari hasil ya. Kualitas itu di nomor satu kan ya untuk pelanggan. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya aja ya. Berapa sih jam waktu kerja di dalam satu harinya itu? Biasanya aku mulai dari jam 8 sampai jam 7 malam. Jadi kurang lebih berapa tuh? Ya pokoknya hampir setengah hari lah aku mulai ngebuat itu sampai selesainya. Waktu setengah hari itu biasanya ya mengerjakan itu berapa buket bunga? Biasanya dalam waktu setengah hari itu buket yang dihasilkan kurang lebih ya 3-5. Terima kasih untuk Kak Hana yang menjawab pertanyaan dari saya. Selanjutnya bisa saya dilanjutkan oleh Mila Febrianti. Oke, terima kasih Septin. Maaf, suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Mila Febrianti. Salam kenal nih buat Kak Hana. Ya, Kita langsung aja. Kan usaha kakak buket bunga nih. Nah, siapa aja sih calon pembeli usaha kakak itu? Atau ada sasarannya itu siapa aja? Untuk sasarannya sendiri, awalnya aku hanya nyasarin buat wilayah Jakarta Utara aja ya, terutama buat teman-teman sekitar, teman-teman terdekat, dan kerabat-kerabat terdekat aja. Tapi makin kesini setelah ngeliat perkembangan, aku mulai menyebarkan luas ya, bukan cuma sampai wilayah Jakarta Utara aja. Jadi biasanya kalangan-kalangan yang sering menjadi customer aku itu kalangan remaja sama kalangan-kalangan mahasiswa. Untuk usaha Kak Hana ini kira-kira ada hambatan nggak sih dalam menjalankan bisnis kakak ini? Untuk hambatan sendiri biasanya dari ketersediaan bahan baku sama bahan-bahan lainnya, kayak biasanya ketika kita lagi butuh bahan itu kadang nggak ada di yang biasa kita beli di tempat biasa kita beli, ternyata bahan itu nggak ada, jadi kita harus beli di tempat yang lumayan agak jauh ya, kayak contohnya di Jakarta Barat.
Jadi kita harus, ya kendalanya itu kita harus tetap stok. Sedangkan untuk bunga fresh sendiri itu kita nggak bisa stok lama-lama karena bunga itu akan semakin layu. Oke, nah untuk pesaingnya nih kira-kira siapa aja untuk usaha buket bunga ini? Untuk saingan sebenarnya aku pribadi ngerasa belum ada yang bersaing ya. Maksudnya saingannya sih dari media sosial, contoh kayak banyak sekali teman-teman Floris yang juga sesama bisnis perbaketan, cuman bedanya biasanya mereka ada di wilayah-wilayah yang nggak sama. Contoh kayak aku di Jakarta Utara, mereka di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur, atau di Jakarta Barat, atau bahkan di luar dari daerah Jakarta. Selebihnya mungkin karena akunya belum tahu ya letak-letak bisnis-bisnis bucket yang lain. Tapi kalau aku biasanya tahunya di daerah Kelapa Gading itu biasanya banyak banget floris-floris yang udah berkembang. Oke, berarti pesaingnya ini sesama penjual buket bunga ya atau floris ya Kak? Iya, betul-betul. Nah, yang terakhir nih Kak, mungkin ada kemungkinan nggak sih dampaknya tuh apa aja buat lingkungan dari usaha buket bunga ini? Misalkan kayak buket bunga ini kayak mencemarkan lingkungan, kayak ada sampahnya gitu-gitu. Iya, betul. Untuk usaha ini sendiri bukan kadang ya, memang menghasilkan limbah. Contohnya kan kita pakai kertas, emang sebutannya kertas silofen, tapi sebenarnya itu berbahan baku plastik. Cuman bedanya plastik cellophane ini dia nggak sama kayak plastik pada umumnya. Jadi plastik cellophane ini termasuk plastik yang mudah diurai. Ya, yang mudah diurai dan waktunya pun nggak membutuhkan waktu yang lama. Jadi bukan kayak seperti plastik yang harus beratusan tahun. Kalau cellophane ini mungkin hanya butuh berapa tahun udah terurai. Nah, untuk biasanya yang bagus itu sampah-sampah bunganya, bunga-bunga freshnya. Biasanya kan itu kayak dijadiin pupuk atau dijadiin hiasan-hiasan. Contohnya kayak tangkai-tangkai bunga yang udah nggak kepake dipakai lagi buat menghasilin bunga-bunga baru dari kertas. Contoh kelopak-kelopak bunga yang yang kebanyakan lepas biasanya dibeli sama tukang kembang di kuburan ya, biasanya buat ngeberinin kuburan lah pokoknya gitu. Itu aja sih mungkin polusinya kadang dari plastik plastik kecil yang kalau kita habis pakai itu kan susah tuh kayak proyek kayak mungkin cuma dari plastik jinjingannya ya, itu juga termasuk limbah. Oke, kasih Kak Hana atas jawabannya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Putri. Baik, terima kasih Kak telah menjawab semua pertanyaan dari kita. Terima kasih juga atas waktunya sudah bergabung kepada mempekerjakan karyawan, mungkin juga menggunakan bunga-bunga yang ada di Eropa atau di mana. Terus juga bisa membuat produk-produk baru, produk-produk kreatif juga untuk selanjutnya. Terima kasih Kak Hana. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Kasih waktunya Kak Hana. Iya, sama-sama. Baik, sepertinya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.